Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit memberikan ulasan, ya enggak sedikit ya banyak lah, paling kayak 15 menitan lah, terkait dengan tema yang kita pelajari pada hari ini. Ini sambil menunggu laptopnya bekerja. Ini laptopnya agak ngadat-ngadat. Oke, seperti yang sudah kita pelajari bahwa ahli sunnah wal jamaah itu adalah termasuk kelompok aliran dalam Islam yang mereka itu bukan ajaran yang baru, bukan ajaran yang dibuat oleh Al-Asy'ari ataupun Al-Maturidi. Tetapi ahli sunnah wal jamaah ini adalah ajaran yang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Meskipun nama ahli sunnah wal jamaah ketika saat itu belum ada, tapi secara substansi ajaran itu sudah ada pada saat zaman Rasulullah. Baru kemudian penggunaan istilah-istilah aswaja atau ahli sunnah wal jamaah itu dilakukan oleh generasi setelah Rasulullah, baik itu pada masa zamannya Ibnu Abbas ataupun masa ulama-ulama tabi'in, dan puncaknya pada masa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang mempopulerkan istilah Sunni ataupun istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kadang-kala itu dinamakan dengan Sunni, kadang-kala dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu sebenarnya sama saja ya. Saya nge-share itu kelihatan enggak? Nge-share tulisan kelihatan enggak? Kelihatan? PowerPoint? Enggak ada. Oh ya, tak ulangi ya. Ya, sambil nunggu. Yang perlu dipahami bahwa aswaja itu meskipun pada awal zamannya, ketika pada masa zamannya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu berkutat pada 3 ranah ya. Itu pada bidang akidah dengan mengikuti akidahnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, pada bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab, dan bidang tasawuf dengan mengikuti tasawufnya Al-Ghazali dan Al-Junaidi. Nah, kalau misalnya kita hanya mengacu kepada 3 hal itu nanti kesannya aswaja itu kaku. Aswaja hanya dipahami sebagai sebuah madhab ataupun doktrin yang harus diikuti oleh para pengikutnya. Nah, agar aswaja ini tidak kaku, maka kemudian aswaja ini harus kita jadikan sebagai manhajul fikr. Manhajul fikr itu atau perangkap berpikir kita ataupun pandangan hidup kita, sehingga dengan menjadikan aswaja itu sebagai manhajul fikr, kita akan bisa menjadikan aswaja ini sebagai ajaran yang holistik, menyeluruh. Dalam artian aswaja ini nanti akan bisa menjawab dan mengatur segala aktivitas manusia di segala bidang apapun itu, baik dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan ataupun keamanan, itu bisa dimasuki oleh aswaja. Agar kita bisa mengetahui apakah kita ini termasuk aswaja atau bukan, atau orang-orang yang berada di luar sana itu termasuk aswaja atau bukan, maka harus mengacu kepada 4 hal, yaitu prinsip-prinsip dasar aswaja. Yang pertama itu tawasud. Tawasud itu moderat. Moderat itu sikap yang berada di tengah-tengah, yang tidak cenderung ke kanan atau tidak cenderung ke kiri. Jadi dia tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. Sebagaimana ketika pada masa zamannya Al-Asy'ari itu aswaja itu muncul untuk menengahi paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Qadariyah kemudian berlanjut menjadi Mu'tazilah gitu ya. Ketika paham Jabariyah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah dikendalikan oleh Allah. Ini ekstrem kanan. Manusia tidak berdaya, manusia tidak bisa apa-apa, semua sudah takdir dari Allah. Sehingga ketika ada manusia miskin, manusia bodoh, manusia sengsara pun itu sudah takdir dari Allah.
Tidak usah kita melawan takdir Allah. Nah ini akhirnya apa? Akhirnya manusia itu menjadi putus asa, fatalis, dan tidak mau berusaha. Karena dia menganggap ini sudah takdir dari Allah, sehingga dia merasa usaha juga percuma, sia-sia. Ini tidak sesuai dengan ajaran Aswaja. Nah, di satu sisi ada kelompok namanya Qadariyah. Qadariyah itu sebaliknya Jabariyah. Qadariyah itu ekstrem kiri. Dia mengatakan manusia itu mampu untuk menentukan dirinya sendiri tanpa campur tangan dari Allah. Nah, ini ekstrem kiri. Ini sama-sama nggak benarnya juga. Jabariyah dan Qadariyah ini nggak benar. Lalu kemudian Aswaja muncul di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, bagi Aswaja, manusia itu wajib untuk berusaha, wajib untuk berikhtiar sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Karena Allah sendiri mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Nah, ini berarti kan kita dituntut untuk berusaha untuk melakukan perubahan pada diri kita lewat ikhtiar, usaha yang kita lakukan. Lalu kemudian setelah berusaha kita pasrahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini konsep tawakal ini tidak dilupakan oleh Aswaja. Tawakal pasrah pada Allah lalu diiringi dengan berdoa pada Allah, sehingga bagi Aswaja usaha saja tanpa doa itu juga salah, gak baik. Doa saja tanpa usaha itu juga tidak baik. Nah ini contoh Aswaja ini berada di tengah-tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Begitu juga nanti dalam bidang politik Aswaja itu nanti berada di antara kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Nah, bagi kelompok Syiah mengatakan bahwa pembentukan suatu kepemimpinan ataupun kenegaraan itu termasuk bagian dari rukun iman, dan mereka beranggapan bahwa pemimpin itu sudah ditentukan orang-orangnya oleh Rasulullah lewat wahyu, yaitu melalui jalur Ali sampai keturunannya. Dan sistem pemerintahan yang mereka kehendaki itu harus pemerintahan yang Islam secara formal. Nah, ini bagi Aswaja ini berbeda dengan Syiah. Aswaja ini tidak sepakat dengan kelompok Syiah. Bagi Aswaja, masalah kepemimpinan, masalah kenegaraan itu hanyalah masalah istihad. Istihadnya orang-orang untuk menciptakan kemaslahatan, tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang. Itu hanya dalam rangka untuk istihad untuk menciptakan kemaslahatan. Dan juga pemimpin itu tidak ditentukan oleh Rasulullah. Siapa-siapanya itu ketika Rasulullah menjelang wafat, Rasulullah nggak menentukan siapa penggantinya. Abu Bakar itu dipilih oleh rakyat. Begitu juga Umar, Utsman dan Ali dipilih oleh rakyat. Nah ini orang Syiah. Orang Khawarij mengatakan kalau orang ini sudah bisa menentukan sendiri, rakyat bisa menentukan sendiri, maka tidak perlu ada pemimpin. Nah ini orang Khawarij terlalu lepas sehingga tidak perlu ada pemimpin. Ini juga saya rasa tidak baik juga. Kalau misalnya sebuah negara atau wilayah tidak ada yang memimpin sehingga rakyat ngurus sendiri, nanti akan timbul kekacauan. Maka Aswaja muncul di tengah-tengah untuk mengimbangi antara Syiah dan Khawarij ini. Mereka mengatakan bahwa mendirikan sebuah negara yang dipegang oleh seorang pemimpin itu adalah sesuatu yang wajib dalam rangka untuk menciptakan keteraturan, menciptakan kenyamanan di dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi bentuk pemerintahannya itu bagi Aswaja tidak harus baku. Terserah mau bentuknya republik silakan, mau bentuknya kerajaan silakan, mau bentuknya demokrasi, teokrasi dan bentuk-bentuk yang lainnya silakan. Asalkan bagi Aswaja sebuah negara kepemimpinan itu harus memenuhi 4 prinsip musyawarah, keadilan, musyawarah, persamaan derajat di antara warga bangsa itu. Terus kemudian yang keempat itu harus memiliki prinsip huriyah, kebebasan. Artinya setiap warga negara bebas untuk mengekspresikan haknya selama itu tidak mengandung madarat atau bahaya. Nah ini prinsip tawasudnya Aswaja ya. Kemudian prinsip yang kedua ini tawasul. Tawasul ini berimbang. Jadi bagaimana menciptakan keseimbangan, menciptakan keharmonisan dalam bidang apapun, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi atau budaya. Keseimbangan itu kan berarti tidak ada salah satu yang dinafikan atau tidak ada salah satu yang dikurangi. Nah, seperti misalkan tawazunnya Aswaja itu dalam penggunaan dalil. Nah, Aswaja ini mencoba untuk mensinergikan
dalil-dalil antara dalil nakli dengan dalil akli. Nah, dalil nakli yang bersumber dari Quran dan hadis itu jelas dipakai oleh aswaja. Tetapi kadang-kala kita tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis, maka dibutuhkan dalil akli untuk memahami Quran dan hadis itu. Jadi untuk memahami Quran dan hadis itu ya butuh akal. Akal itu juga harus dipandu oleh Quran dan hadis, sehingga akal itu tidak liar begitu saja seperti orang-orang liberal ataupun orang-orang Mu'tazilah. Tapi bagaimana menurut aswaja itu antara nakli, akal, nakli, dalil nakli Quran hadis dan akal itu tercipta keseimbangan yang harmonis, saling melengkapi, saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, ini tawazunnya. Dalam bidang sosial atau politik, ya keseimbangan antara seorang pemimpin dengan rakyat itu harus diwujudkan. Bidang ekonomi, keseimbangan antara produsen, konsumen, dan juga negara sebagai pemangku kebijakan tentang sistem ekonomi yang berlaku di sebuah wilayah itu juga harus tercipta keseimbangan antara tiga komponen ini. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah ta'adul atau adil, yaitu netral dalam melihat, menimbang, menyikapi segala permasalahan yang ada. Atau ada juga yang mengatakan adil itu berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya, sesuai dengan porsinya, tidak lantas membeda-bedakan. Dan adil ini tidak harus sama, terutama ketika objek yang disasar ini berbeda secara kuantitas, secara kualitas itu beda, ya jelas porsinya juga beda. Tidak harus sama adil itu. Malah justru ketika menyamakan itu bisa malah menimbulkan ketidakadilan. Kemudian keempat, tasamu atau toleran. Toleran ini menghargai segala perbedaan dan keanekaragaman yang ditampilkan oleh orang-orang yang di luar kita. Perbedaan baik dalam hal pemikiran, dalam hal keyakinan, sosial, kemasyarakatan, suku, bangsa, ras, agama, tradisi, budaya. Nah, kita hidup ini kan di tengah masyarakat yang plural, apalagi Indonesia ini sebagai masyarakat yang majemuk, yang memiliki suku, adat, budaya yang beragam. Ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pemikiran dengan kita, hargai pemikiran mereka. Berbeda budaya, hargai budaya mereka. Bahkan berbeda keyakinan, hargai keyakinan mereka. Berbeda agama, hargai agama mereka. Jangan sampai perbedaan-perbedaan ini mengantarkan kepada perpecahan ataupun perselisihan. Bagaimana prinsip aswaja ini kemudian diterapkan di dalam berbagai bidang. Bidang politik tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi, bagaimana aswaja dalam bidang politik itu berupaya untuk bersikap tawasud di antara paham-paham Syiah dengan paham Khawarij ini. Intinya aswaja itu tidak memiliki patokan baku tentang negara. Setiap negara bebas untuk menentukan bentuk pemerintahannya, apapun bentuk pemerintahannya, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip kesamaan derajat tadi itu. Dalam bidang sosial ini jelas, manusia itu makhluk sosial yang di dalam memenuhi dan melengkapi kebutuhan hidupnya, dia tidak bisa lepas dari orang lain. Dalam melakukan interaksi dengan orang lain, ketika dia berupaya untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, ini kita harus membangun 4 prinsip tadi: tawasud, tawazun, adil, dan tasamuh dalam bidang sosial ini, sehingga nanti akan tercipta masyarakat yang lebih harmonis, lebih seimbang, lebih nyaman, aman, saling menghargai satu sama lain. Itu harus kita terapkan. Dalam bidang budaya, bagi aswaja, budaya itu tidak serta-merta kita tolak begitu saja, enggak. Tapi kita lakukan filtrasi ataupun memfilter budaya-budaya mana yang bertentangan dengan ajaran Islam, mana yang tidak bertentangan. Kalau ada budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya itu baru kita tolak. Tapi kalau budaya itu tidak bertentangan, meskipun itu dari luar, ya kita terima. Malah bila perlu kita kuatkan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya. Bahkan kalau para wali songo itu dulu, itu justru budaya-budaya yang dikembangkan oleh agama tertentu itu mereka rubah menjadi muatan-muatan Islami. Nah, seperti wayang. Wayang itu kan dulu budaya yang diciptakan oleh masyarakat Hindu. Cerita-cerita yang ditokohkan dalam wayang itu cerita tentang Mahabharata, tentang Ramayana. Nah, ini kemudian digubah,
dirubah oleh Sunan Kalijaga, wayang dijadikan sebagai media dakwah, diisi dengan muatan-muatan Islami. Karena Sunan Kalijaga paham saat itu orang-orang senang nonton wayang, dan Sunan Kalijaga menganggap ini adalah media yang tepat, yang disukai oleh banyak orang, maka saya akan membuat wayang ini sebagai media dakwah, kata Kanjeng Sunan itu, tapi dengan muatan-muatan Islami yang dikenal dengan Jimat Kalimosodo itu dalam pertunjukan wayangnya itu. Nah ini tidak masalah. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus itu mengakulturasi kebudayaan-kebudayaan Hindu dalam bentuk bangunan-bangunan masjid. Kalau Anda pernah ke Kudus itu kan bangunannya itu ada akulturasi antara Islam dan Hindu. Nah itu tidak masalah. Selama itu tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, tidak masalah. Makanya prinsip aswaja itu adalah al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi lama yang baik dan kita menerima atau mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Syukur-syukur Anda bisa menciptakan tradisi yang lebih maslahat, yang lebih baik, dan bisa itu bermanfaat secara umum ya. Nah, terus kemudian dalam bidang ekonomi ini jelas. Ini kalau dalam sistem neoliberal ini memposisikan pasar ini sebagai aktor utama. Sehingga perekonomian rakyat kecil semakin tak berdaya karena posisi binar yang tidak seimbang antara perekonomian rakyat dengan pemilik modal yang mampu mengendalikan harga. Itu juga seperti sistem kapitalis ya. Yang berkuasa itu, yang memegang kendali perekonomian hanyalah pemilik-pemilik modal besar. Orang-orang yang modalnya kecil itu dia tidak bisa menikmati ekonomi dengan baik, dengan dengan nyaman. Karena apa? Karena ekonomi hanya dimiliki oleh pemodal-pemodal besar. Nah, aswaja ini dituntut untuk mampu menghasilkan gerakan yang menyeimbangkan antara posisi negara, pasar, dan masyarakat. Jadi negara, produsen, konsumen itu diseimbangkan. Bagaimana caranya menyeimbangkan antara ketiga unsur ini? Nah, ini aswaja jelas berbeda dengan sistem kapitalisme. Karena tadi seperti yang saya katakan, karena ekonomi hanya dipegang oleh kelompok-kelompok pemodal besar. Dan juga berbeda dengan sosialisme. Kalau sosialisme itu negara sebagai kekuatan tertinggi yang mengontrol semua kegiatan ekonomi sehingga tidak ada kebebasan bagi rakyat untuk mengembangkan potensi keekonomiannya. Jadi ketika pemodal besar itu menguasai ekonomi, itu tidak disetujui oleh aswaja. Negara itu sangat dominan sekali menguasai ekonomi, itu juga tidak dikehendaki oleh negara. Nah ini, maka bagaimana untuk menciptakan keseimbangan ini, otomatis menciptakan sistem ekonomi yang bisa dirasakan oleh rakyat, terutama pemodal-pemodal kecil ya. Nah ini harus mengurangi peran dari pemilik modal besar ataupun mengurangi penguasaan modal besar dan juga mengurangi porsi penguasaan negara. Bukan berarti negara lepas tangan, enggak. Negara nggak boleh lepas tangan. Negara harus mengontrol dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu lebih berorientasi kepada kerakyatan. Contoh, misalkan negara mengeluarkan kebijakan tentang penyamaan harga BBM atau penyamaan harga sembako. Itu yang menentukan itu kan negara. Kalau nggak ditentukan nanti pasar dengan seenaknya menentukan harga, dan ini jelas akan menimbulkan kekacauan. Ini jelas tidak baik. Terus dalam bidang lingkungan, aswaja ini juga berada di antara tengah-tengah. Nah, aswaja ini menolak kelompok-kelompok yang menghalalkan eksploitasi secara berlebihan sehingga nanti merusak sistem tata kelola lingkungan gara-gara dieksploitasi secara berlebihan. Ini nggak baik. Ini aswaja nggak mau yang model-model kayak gini. Nah, kelompok-kelompok yang menghalalkan eksploitasi berlebihan demi pemenuhan kebutuhan hidup itu juga nggak baik. Dan juga aswaja juga tidak menghendaki kalau misalkan lingkungan itu dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan. Bagi aswaja, lingkungan itu harus dimanfaatkan, tapi tetap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi intinya aswaja itu tawasudnya berada di antara ifrat wa tafrid. Kalau bahasanya di kitab Ihya Imam Al-Ghazali itu mengatakan
bainal ifrat wa tafrid. Ifrat itu apa? Ifrat itu berlebih-lebihan sampai melebihi batas maksimal. Kayak dalam pengelolaan lingkungan tadi, terlalu eksploitasi berlebihan sampai menimbulkan kerusakan. Tafrid itu apa? Tafrid itu membiarkan di titik bawah bahkan sampai ke bawah itu sehingga alam itu tidak dikelola, maka justru akan menimbulkan mubadir, bahkan bisa saja itu malah menimbulkan madorot. Nah, ini dengan menjadikan aswaja ini sebagai manhajul fikr, kerangka berpikir kita, maka kita akan bisa menggunakan aswaja di dalam bidang apapun. Anda menjadi pengusaha-pengusaha yang aswaja, menjadi pejabat-pejabat yang aswaja, menjadi suami yang aswaja, menjadi istri yang aswaja, jadi guru aswaja, dosen aswaja, mahasiswa yang aswaja, Pak RT yang aswaja, Pak RW yang aswaja, semuanya itu aswaja itu bisa diterapkan dalam bidang apapun. Ya, itu sedikit banyak pengantar dari saya, sebagai closing statement, bukan pengantar ya, penutup lah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.